Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran kedua, Pelajaran Sejarah dari Musa. Kamis 7 Oktober, Kesalahan dari orang Amori. Dalam Ulangan 2 dan 3, Musa terus-menerus mengulang kembali sejarah bangsa Israel dan bagaimana mereka dengan berkat Allah menghalau musuh-musuh mereka. Ketika mereka setia, Allah memberikan kepada mereka kemenangan bahkan terhadap para raksasa. Tentu saja hal ini memunculkan satu topik yang sulit yang paling tidak kita harus singgung, sehubungan dengan kehancuran dari bangsa-bangsa ini. Anak-anak Israel pada awalnya sering menawarkan damai kepada satu bangsa. Namun, jika bangsa itu tidak menerima tawaran mereka, sering bangsa Israel akan menyerbu dan menghancurkan mereka, termasuk para wanita dan anak-anak. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan, serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Ulangan 2 ayat 34 dan 35. Beberapa orang mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan hanya mengatakan bahwa cerita ini tidaklah benar. Namun demikian, karena kita percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pendapat ini tentu saja bukanlah merupakan sebuah pilihan yang bisa diterima bagi orang-orang Advent. Jadi, kita dibiarkan dengan pertanyaan sulit sehubungan dengan peristiwa ini. Bacalah Kejadian 15 ayat 16. Apa yang Allah katakan kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 16 dan bagaimana hal ini memberikan terang terhadap topik yang sulit ini? Bukanlah sesuatu yang perlu ditanyakan bahwa banyak dari bangsa-bangsa kafir ini adalah orang-orang yang benar-benar brutal dan kejam, yang memang berdasarkan keadilan mereka bisa menerima murka dan penghukuman dari Allah jauh sebelum itu. Hal itu benar, dan bahkan jika Allah menunggu dengan sabar supaya mereka mengubah cara hidup mereka, mereka tidaklah berubah. Hal ini tetap tidak akan mengubah kenyataan yang sulit itu, yaitu tentang membunuh setiap orang termasuk anak-anak. Tentu saja, mungkin lebih banyak lagi anak-anak yang mati pada saat air bah dibandingkan dengan yang dibunuh oleh orang Israel. Faktanya, untuk saat ini, karena kita diberikan informasi yang terbatas tentang konteks keseluruhan dari peristiwa-peristiwa ini, maka kita hanya bisa menerima kenyataan yang sulit ini dan percaya akan kebaikan Allah yang mana telah dinyatakan dalam berbagai cara. Iman bukanlah hanya tentang Allah yang penuh kasih pada suatu hari yang indah dan dalam sebuah hutan yang penuh dengan pemandangan dan suara yang indah. Iman itu juga adalah tentang mempercayai Dia meskipun apa yang kita tidak sepenuhnya mengerti. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Dalam kesempatan ini, Musa kembali mengingatkan generasi bangsa Israel bahwa Allah yang menghalau akan musuh-musuh mereka, dan ketika mereka setia, Allah memberikan kepada mereka yang telah dijanjikan oleh Allah, yakni tanah Kanaan. Bahkan lebih daripada itu, Allah bersama-sama dengan mereka menaklukkan para raksasa. Ketika kita melihat bangsa Israel menaklukkan akan tanah Kanaan, narasi Alkitab tentang penaklukan tanah ini pada dasarnya berfokus pada kemenangan, tanpa secara langsung berurusan dengan masalah-masalah etika yang sangat sensitif dan sangat kompleks yang terkait dengan proses itu. Namun, ayat-ayat di dalam firman Tuhan memberikan sejumlah petunjuk dan prinsip yang jelas untuk menolong mengatasi masalah ini. Allah memberi. Allah adalah pemilik dan pemberi tanah. Prinsip ini ditegaskan beberapa kali. Jadi, tidak semua tanah telah diberikan kepada orang Israel. Allah telah memberikan sebagian tanah kepada Edom sebagai keturunan Esau dan kepada Moab dan Amon sebagai keturunan Lot. Selain itu, Allah mengambil. Allah tidak memberikan tanah itu kepada generasi pemberontak Israel yang mengembara melalui padang gurun selama 40 tahun oleh karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan menyakiti akan hati Tuhan. Perhatikan juga bahwa Musa tidak dapat menikmati tanah itu karena dia juga gagal mempercayai Allah. Allah merampas tanah dari orang Amori karena mereka telah mencapai kegenapan kesalahan mereka. Allah terus menggunakan akan bangsa Israel untuk supaya bangsa Amori bahkan bangsa-bangsa kafir lainnya bertobat, mengenal siapa Tuhan Allah Israel. Tetapi mereka terus-menerus mengeraskan akan hati mereka dan pada akhirnya tiba di suatu
titik di mana Allah melihat bahwa orang-orang Amori ini tidak lagi mau untuk bertobat, tidak mau untuk mengenal Tuhan, dan Allah menyuruh bangsa Israel untuk menumpas akan bangsa yang jahat ini. Dicegahnya orang Israel memasuki negeri itu dan kematian mereka di padang gurun harus kita pahami sebagai hasil dari penghakiman Allah. Kesempatan demi kesempatan diberikan, tetapi mereka terus menolak akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan itu harus kita pandang sebagai penghakiman dari Allah. Allah terus memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita pada saat ini di akhir zaman ini. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk kita terus setia kepada Tuhan, melaksanakan akan setiap perintah-Nya. Karena akan tiba satu waktu, sama seperti dengan orang Amori, tindakan kasih Allah ialah penghakiman. Dan penghakiman bagi umat-umat Allah merupakan kabar baik. Oleh karena hakim dan pembela itu adalah Yesus itu sendiri. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan kami, yang terus memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.